Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Fadilatul Zahra. Di sini saya akan menerangkan tentang filsafat di dunia Kristen. Kekristenan muncul sebagai kepercayaan atau agama baru. Pada awalnya, pengikut Kristen berasal dari rakyat golongan sederhana dan rakyat jelata yang bukan pemikir. Namun seiring perjalanan waktu, banyak orang-orang dari golongan atasan serta golongan ahli pikir menjadi penganut agama Kristen. Dengan demikian, para cendekiawan ini menentukan sikap mereka terhadap filsafat Kristen. Maka sejak saat itu bangkitlah filsafat Kristen. Keseluruhan sejarah filsafat ini disebut sejarah filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan didirikan dengan adanya hubungan erat antara agama Kristen dan filsafat Kristiani. Para pemikiran zaman ini hampir semuanya klerus, yakni golongan rohaniawan dan biarawan, yang minat dan perhatian mereka tercurah pada ajaran agama Kristen. Dalam filsafat abad pertengahan digambarkan hubungan antara iman yang berdasarkan wahyu Allah, sebagaimana termaktub dalam kitab suci, dan pengetahuan berdasarkan kemampuan rasio manusia. Oleh karena itu, kiranya dapat dikatakan bahwa filsafat abad pertengahan adalah suatu filsafat agama dengan agama Kristiani sebagai dasarnya. Sejarah filsafat abad pertengahan dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman patristik dan zaman skolastik. A. Filsafat Kristen zaman patristik. Kata patristik berasal dari bahasa Latin yang berakar dari kata pater, artinya bapa, yang merujuk pada bapa gereja. Masa ini berlangsung kira-kira selama 8 abad, yaitu zaman di antara abad ke-1 Masehi hingga sekitar awal abad ke-8 Masehi. Ada banyak sikap para pemikir Kristen terhadap filsafat. Ada yang menolak terhadap filsafat Yunani, tetapi ada juga yang menerima filsafat. B. Filsafat Kristen zaman skolastik. Kata skolastik merujuk pada suatu periode abad pertengahan, ketika banyak sekolah didirikan dan banyak pelajar bermunculan. Namun, dalam arti yang lebih khusus, kata skolastik merujuk pada suatu metode tertentu, yakni metode skolastik. Para sejarawan filsafat membagi zaman skolastik menjadi 3 periode. Ini skolastik awal, skolastik puncak, dan skolastik akhir. 1. Skolastik awal. Masa skolastik awal mengungkapkan ilmu pengetahuan yang diusahakan oleh sekolah-sekolah, dan ilmu itu terikat pada tuntutan pengajaran di sekolah-sekolah. 2. Skolastik puncak. Pada masa ini ditandai dengan berdirinya universitas-universitas dan ordo-ordo yang secara bersama-sama ikut menyelenggarakan dan memajukan ilmu pengetahuan. 3. Skolastik akhir. Masa ini ditandai dengan adanya rasa jemu terhadap segala macam pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya, sehingga memperlihatkan stagnasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.